Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kita kali ini kita akan mencoba membahas soal UTBK ya 2020. Nah, di sini sudah kita siapkan beberapa soal UTBK ya. Kita coba bahas secara bersama-sama ya. Pembahasan ini kita bahas melalui Google Meet. Nah, nanti akan kita upload ke YouTube videonya ya di channel Master Matematika. Oke, baik, kita coba langsung saja bahas soal yang pertama ya. Katanya apa? Rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-rata akan bertambah 2. Nah, di sini P-nya itu bilangan yang diganti. Sedangkan Q itu adalah 18 ya. Oke, kita coba lihat pertama. Tadi katanya adalah rata-rata 3 buah bilangan itu adalah berapa? 18 ya. Oke, berarti kita misalkan saja 3 bilangan itu adalah A, B, dan C. Berarti A ditambah B ditambah C kan rata-rata, berarti dibagi dengan 3. Nah, ini ya. Ini rata-ratanya adalah berapa? 18 kan gitu ya. Sehingga kalau kita kali silang 3-nya, berarti akan menjadi apa? Akan menjadi A ditambah B ditambah C-nya saja. Ini berarti sama dengan berapa? 18 dikali 3. Berapa itu? Ya, ternyata 54. Nah, kita dapatkan jumlah nilai A tambah B tambah C itu adalah 54 ya. Terus katanya apa? Jika salah satu bilangan diganti dengan 18. Salah satu bilangan di antara A, B, dan C ya. Kita misalkan saja C-nya yang 18 ya. Kalau C-nya yang 18, maka akan menjadi apa? Diganti dengan 18, maka rata-rata akan bertambah 2. Awalnya 18, berarti jadi 20, ya kan? Tambah 2. Jadi A tambah B ditambah, tadi salah satu angkanya diganti 18 ya, berarti kita misalkan C-nya saja yang 18. Berarti ini dibagi dengan 3. Ini katanya rata-ratanya bertambah 2. Kalau awalnya 18, berarti bertambah 2 menjadi berapa? 20 kan gitu ya. Oke, berarti di sini kalau kita kali silang akan menjadi apa? Ya, berarti A ditambah B ditambah dengan 18 ini sama dengan berapa? Kita kali silang ya. 3 kali 20 adalah berapa? 60 kan gitu ya. Nah, sehingga kalau 18-nya pindah ke kanan, berarti akan menjadi berapa? Berarti A tambah B-nya itu adalah, boleh di sebelah kanan saja, boleh juga ya. Berarti A ditambah B-nya itu adalah berapa? 18 pindah ke kanan berarti menjadi negatif. Berarti 60 dikurang 18. Itu adalah berapa? 42. Nah, itu ya. Berarti oke, berarti tadi yang kita ganti adalah C-nya ya. C-nya itu adalah 18. Berarti kita ganti C-nya adalah 18. Berarti yang diganti adalah C ya. Maka di sini nilai P itu adalah bilangan yang diganti ya. Berarti yang diganti itu adalah C, karena C yang diganti tadi ya. Nah, sehingga dari sini
ini kan A tambah B tambah C ya. A ditambah B ditambah C, ini kan sama dengan berapa tadi? 54 ya. Oke, berarti tadi A tambah B-nya berapa? Adalah 42. Berarti 42 ditambah C ini sama dengan berapa? 54. Maka nilai C-nya berapa? Ya, berarti nilai C-nya itu adalah 42, kita pindahkan ke kanan. Berarti akan menjadi apa? Menjadi negatif ya. Berarti 54 dikurangi 42 itu adalah berapa? Ya, adalah 12. Nah, ini nilai C yang diganti ya. Nah, di sini katanya bilangan yang diganti itu berarti yang C berapa? 12. Nah, berarti ini sebagai P-nya. Nah, gitu ya. Berarti di sini P-nya itu adalah berapa? 12. Dan Q-nya berapa? 18. Ternyata hubungan antara P dan Q itu P-nya 12. 12 lebih kecil dari 18 ya. Artinya P-nya lebih kecil dari Q ya. Ya, berarti P-nya lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah kita siapkan soalnya ya. Kita coba bahas sama-sama ya. Katanya apa? Katanya jika F P pagar Q bintang R at S ya itu sama dengan Q kurang min P tambah 2 kali R kali S, maka nilai dari F6 pagar 10 bintang 5 at 2 adalah, nah berarti gimana nih, kita coba. Berarti F berapa tadi? 6 pagar 10 bintang 5 at 2. Nah, ini ya. Berarti yang menjadi P-nya itu adalah apa? 6 berarti ya. Q-nya adalah berapa? 10. R-nya adalah 5. S-nya adalah 2. Oke. Berarti ini tadi rumusnya adalah apa? Rumusnya sama dengan Q. Oke, Q. Pertama Q-nya berapa? 10. Oke. Dikurangi dengan min P. P-nya 6. Berarti min P itu adalah min 6. Oke. Ditambah dengan 2 dikali R. R-nya berapa? R-nya adalah 5. Dikali dengan S. S-nya berapa? S-nya adalah 2. Oke. Berarti ini akan sama dengan berapa? Ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi 10 ditambah 6 kan gitu ya. Tambah dengan berapa? 2 kali 5 adalah 10. 10 dikali 2 adalah 20. Oke, maka hasil akhir dari soal yang sedang kita bahas ini adalah 10 tambah 20 adalah 30. 30 tambah 6 adalah ya 36. Oke, ada pilihannya? Ya, ternyata pilihannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah ada soal ya yang kita siapkan, soal UTBK 2020. Oke, katanya apa? 9 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari. Jadi, kalau dia 9 orang ya, maka selesainya itu selama berapa hari? Selama 48 hari. Nah, ini katanya ya, 48 hari. Kemudian jika diinginkan pekerjaan tersebut selesai 3 minggu lebih cepat. Nah, 3 minggu lebih cepat. 3 minggu itu berapa hari? 1 minggu adalah 7 hari.
Berarti kalau 3 minggu adalah 21 hari ya. 3 kali 7 21, berarti dia ingin 21 hari lebih cepat dari sebelumnya ya. Sebelumnya adalah 48 hari. Berarti kalau inginnya lebih cepat 21 hari lebih cepat, maka dia harus selesai berapa hari? Berarti dikurang 21 ya. 48 kurang 21 berapa? Berarti 27 hari kan? Nah, 3 minggu lebih cepatnya itu adalah 27 hari. Nah, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah ini. Berarti ini berapa orang yang dibutuhkan untuk supaya pekerjaannya itu selesai oleh 27, pekerjaan itu selesai dalam waktu 27 hari gitu ya. Nah, di sini perlu kita cari, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja ya. Berarti tambahan pekerjanya berapa? Awalnya 9 orang, maka harus ditambah berapa ya? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu ini adalah perbandingan yang senilai atau berbalik nilai. Nah, ini harus kita tebak dulu ya. Nah, cara untuk menentukan ini itu senilai atau berbalik nilai, caranya adalah dengan cara kita coba tentukan nilai X-nya. Kita tebak saja ya. Caranya gini. Kalau misalkan pekerjaan itu selesai 48 hari, selesai dalam waktu 48 hari itu dikerjakan oleh 9 orang ya. Maka kalau pekerjaan itu inginnya 27 hari selesai, maka jumlah pekerjanya lebih dari 9 orang atau tidak sampai 9 orang. Nah, tentunya lebih dari 9 orang ya. Nah, berarti kalau dia lebih dari 9 orang, kita misalkan saja. Lebih dari 9 itu berapa? Misalkan 12 misal nih ya. Maka kalau kita lihat sebelah kiri ini 9 ke 12. 9 menjadi 12 itu dia membesar angkanya ya. Sedangkan sebelah kanan 48 ke 27. Ini mengecil angkanya. Nah, ini kalau di satu sisi dia membesar dan satu sisinya mengecil, itu namanya berbalik nilai. Nah, ingat ya, ini cara menentukan ya, berbalik nilai. Dia berbalik nilai dengan senilai, ini berbeda cara ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Nah ya, kalau dia di sini membesar, ini mengecil, itu berbalik. Atau di sini mengecil, di sini membesar, berbalik nilai juga. Yang senilai itu gimana? Nah, kalau dia sama-sama membesar, sebelah kiri membesar, angkanya sebelah kanan membesar. Atau sebelah kiri mengecil, sebelah kanan juga mengecil. Nah, ini senilai namanya ya. Nah, kalau ini dia berbalik nilai. Nah, kalau dia berbalik nilai gimana caranya? Nah, caranya adalah gini, gampang. Untuk mencari X itu, kita bandingkan saja X itu kita letakkan saja di atas ya. X berbanding 9 sama dengan, ini kan bawah banding atas. Berarti sama dengan atas banding bawah. Nah, ini kalau dia berbalik nilai. Ingat, jangan sampai salah mengambil perbandingan ya. Kalau dia berbalik nilai, maka kalau dia sebelah kirinya bawah banding atas, maka sama dengan atas banding bawah. Nah ya, tapi kalau dia senilai, misalkan bawah banding atas, berarti sama dengan bawah banding atas. Nah, atau sebaliknya, atas banding bawah berarti sama dengan atas banding bawah kalau dia senilai ya. Nah, berarti kalau dia seperti ini, nggak kelihatan ya, maaf, kelupaan. Nah, jadi tadi saya ulangi, kalau misalkan dia berbalik nilai, maka kita ambil saja perbandingannya X banding 9 ya. Bawah banding atas, berarti X banding 9 itu sama dengan 48 berbanding 27, atas banding bawah. Nah, jadi kalau dia berbalik nilai,
Kalau dia sebelah kirinya bawah banding atas, berarti sama dengan sebelah kanannya atas banding bawah. Nah, itu berbalik nilai ya. Harus dibalik. Nah, berarti ini bisa kita coret. Ada yang bisa kita coret 48 dengan 27. Kita bagi sama-sama dengan berapa? Bagi 3 bisa? Bisa ya. Oke, bagi 3 48 adalah berapa? 16. 27 bagi 3 adalah berapa? 9 ya. Nah, ternyata ini bawahnya sama-sama 9 ya. Sama-sama 9 berarti bisa kita coret saja ya. Berarti ini 9, ini 9. Ini jadi 1, ini jadi 1 kan gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah berapa? X bagi 1 adalah X. Berarti X sama dengan berapa? 16 dibagi 1 adalah berapa? 16. Nah, maka agar 27 hari itu selesai, pekerjaan itu selesai dalam waktu 27 hari, maka yang disiapkan itu harus 16 orang ya. Nah, sehingga yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, sehingga tambahan pekerjanya berapa? Ya, awalnya itu kan ada berapa? Awalnya tadi sudah ada 9 orang. Sekarang harus disediakan berapa? 16 orang. Berarti tambahan pekerjanya banyak tambahan pekerja ya. Itu berarti berapa? Ya, 9 ditambah berapa? 16. Berarti 7 ya. Nah, berarti harus ditambah dengan 7 orang ya. Oke, berarti jawabannya 7. Ada pilihannya? Ya, ternyata yang C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah kita siapkan soal berikutnya. Kita lihat sama-sama. Katanya nilai X yang memenuhi sistem persamaan. Ini F kuadrat X dikurang 6fx sama dengan min 8. Nah, di sini fx-nya sama dengan setengah x adalah, nah, nilai x yang memenuhi ya. Oke, caranya adalah di sini ini kan f kuadrat x ya, atau sama juga dengan fx kuadrat kan gitu ya. Nah, dikurangi apa? 6fx. Nah, min 8 kalau kita pindahkan ke kanan, ke kiri ya, berarti menjadi positif 8 ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Berarti kalau kita faktorkan, maka akan menjadi apa? Berarti fx kuadrat itu pastilah fx dikali dengan fx ya. Nah, ini. Oke, ini sama dengan 0 ya. Berarti 8 itu kira-kira berapa dikali berapa? Sehingga nanti kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah berapa? Jumlahnya adalah min 6 atau negatif 6. Nah, ternyata angkanya itu adalah min 4 dan min 2 kan gitu ya. Nah, jadi di sini angkanya adalah min 4 dan min 2 ya. Nah, ini. Sehingga nilai fx-nya itu ada 2 kan? Berarti kalau perkaliannya sama dengan 0, maka salah satunya harus 0. Apa itu? Boleh fx kurang 4-nya yang sama dengan 0, atau fx kurang 2-nya yang sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, kalau misalkan fx kurang 4-nya yang sama dengan 0, maka nilai fx-nya berapa? Berarti fx-nya itu sama dengan berapa? Ya, min 4 pindah ke kanan jadi positif 4 ya. Nah, kalau fx kurang 2-nya yang sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan berapa?
Ya, fx-nya sama dengan min 2 pindah ke kanan berarti menjadi positif 2 ya. Nah, sedangkan di sini tadi fx-nya itu kan setengah x ya. Ya, diketahui ya. Nah, berarti untuk fx-nya sama dengan 4. Nah, ini berarti kalau fx-nya sama dengan 4, maka tadi fx sama dengan setengah x ya. Berarti setengah x-nya itu sama dengan fx ya. Berapa fx-nya? Fx-nya adalah 4. Nah, sehingga nilai x-nya berapa? Nilai x-nya itu adalah setengah x sama dengan 4, berarti x-nya adalah 4 kali 2 adalah 8. Nah, kalau misalkan fx-nya adalah 2, tadi fx-nya berapa? Fx itu adalah setengah x ya. Berarti kita ganti saja fx-nya itu adalah setengah x. Berarti setengah x-nya itu sama dengan berapa? 2. Sehingga nilai x-nya berapa? Ya, nilai x-nya itu adalah 2 dikali 2 ya, adalah berapa? 4. Oke, berarti nilai x-nya itu adalah, nilai x yang memenuhi itu adalah apa? 8 atau 4 ya, atau 4 atau 8 ya. 4 atau 8 ada pilihannya ya, ternyata yang D ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah kita siapkan soal berikutnya ya. Di sini kita lihat sama-sama, katanya apa? Jika gx sama dengan 2x kurang 3 serta x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan g kuadrat x dikurangi g x kuadrat ditambah 3gx sama dengan 0. Maka hasil kali dari akar-akar tersebut adalah berapa? Oke. Nah, untuk mencari hasil kalinya ini caranya adalah, nah tadi persamaan gx-nya apa? Ini ya. G kuadrat x. G kuadrat x itu sama juga dengan gx dikuadratkan ya. Nah, ini dikurangi dengan apa? Gx kuadrat. Nah, ini x-nya saja yang dikuadratkan ditambah dengan 3gx. Berarti gx-nya dikali 3. Ini sama dengan 0 ya. Oke. Di sini gx-nya dikuadratkan, berarti gx-nya apa tadi? Gx-nya itu adalah 2x dikurangi 3 gitu ya. Dikuadratkan dikurangi apa? Gx kuadrat. X-nya itu kalau dia x berarti ini x. Kalau x-nya itu berubah menjadi x kuadrat, berarti gx kuadrat itu akan menjadi apa? 2x kuadrat dikurangi dengan 3. Nah, gitu jadinya ya. Ditambah dengan apa? 3 dikali gx. Gx-nya berapa? 2x dikurangi dengan 3 sama dengan 0 ya. Oke, 2x dikurang 3 dikuadratkan berapa? Nah, ingat. Cara mengkuadratkan ya, bentuk aljabar itu caranya seperti ini. Kita buat catatan di sini ya. Sini saja. Kalau misalkan ada A dikurang B dikuadratkan, maka ini hasilnya akan menjadi apa? A kuadrat. Kalau dia kurang berarti kurang 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini cara mengkuadratkan bentuk A kurang B ya. Jadi nanti jangan sampai salah dalam mengkuadratkan. Nah, itu ya. Berarti di sini yang menjadi A-nya adalah 2x, yang menjadi B-nya adalah 3. Berarti A kuadrat berarti apa? 2x dikuadratkan dikurangi 2AB. Berarti 2 dikali A-nya adalah 2x dikali B-nya adalah 3. Nah, ditambah dengan apa?
B kuadrat. B-nya itu adalah 3. 3 kuadrat. Nah, ini baru dikurangi dengan 2x kuadrat dikurangi dengan min 3. Berarti jadi plus 3 ya. Tambah dengan 3 dikali 2x adalah 6x dikurangi dengan 3 kali 3 adalah 9 sama dengan 0 ya. Ini 2x dikuadratkan hasilnya berapa? 4x kuadrat. Dikurangi dengan apa? 2 kali 2x adalah 4x. 4x dikali 3 adalah berapa? 12x. Ditambah dengan 3 kuadrat adalah 9. Dikurangi dengan apa? 2x kuadrat tambah 3. Atau 3 kurang 9 berapa? 3 kurang 9 itu adalah min 6 ya. Ditambah dengan 6x. Ini sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita jumlahkan atau kurangkan yang sukunya sama. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. Min 12x ditambah 6x itu adalah min 6x. 9 dikurang 6 adalah 3. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, sehingga yang ditanyakan apa? X1 dikali X2 ya, hasil kali tadi ya. Hasil kali berarti X1 kali X2 ya. X1 dikali X2 itu ada rumusnya. Apa rumusnya? C per A. Nah, masih ingat? Yang mana yang C? C itu adalah 3, A itu adalah 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah C per A. 3 per nih ya. X1 kali X2 itu C per A rumusnya ya. C itu adalah 3, A-nya itu adalah 2 ya. Berarti hasil akhirnya adalah C per A adalah 3 per A-nya adalah 2. Nah, ini adalah jawaban soal ini ya. 3 per 2. Ada jawabannya? Ya, ternyata jawabannya adalah dodol. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal tentang matrik. Kita coba bahas secara bersama-sama ya. Katanya jika matrik M 2 3x tambah 4 min 1 7 merupakan matrik singular. Nah, matrik singular itu apa ciri-cirinya? Matrik singular itu dikatakan matrik singular jika determinannya sama dengan 0 ya. Matrik singular ya. Nah, singular kalau M itu matrik singular berarti syaratnya itu adalah apa? Determinannya. Kalau di sini matrik M berarti determinan dari matrik M itu harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya. Nah, berarti gimana? Determinan itu gimana? Masih ingat? Ya, determinan itu adalah 2 dikali 7, ya kan? Dikurangi dengan apa? Min 1 kali ini ya. Berarti min 1 dikali 3x ditambah 4. 3x ditambah 4. Nah, ini determinannya harus sama dengan 0 ya. 2 kali 7 adalah berapa? 14. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Plus 1. Berarti 1 kali ini tetap berarti ya. Berarti tetap apa? Tetap 3x ditambah 4. Nah, ini jumlahnya sama dengan 0 ya. Maka di sini 3x ditambah 14 ditambah 4 adalah berapa? 18. Berarti sama dengan 0. 3x-nya saja berarti sama dengan berapa? 18 pindah ke kanan berarti menjadi min 18. Sehingga nilai x-nya berapa? Ya, nilai x-nya itu adalah min 18 dibagi dengan 3 itu adalah min 6 ya. Ada jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini
Nah, ini sudah kita siapkan lagi soal. Kita coba lihat sama-sama. Katanya apa? Jika f2x kuadrat sama dengan 5 dikurangi 6x kuadrat dan gx sama dengan 2x kurang 1/3, maka nilai dari f bundaran G5 adalah berapa? Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah f bundaran G untuk x-nya adalah 5 gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi f G5. Nah, itu ya. G5. Berarti kita cari dulu G5-nya. Berapa G5? Ini G5. Nah, berapa G5-nya? Berarti kalau X-nya adalah 5, berarti akan menjadi, kita coba di sini saja, F berarti nih ya, G5-nya berapa? Berarti X-nya 5, 2 kali 5 adalah 10 ya. 10 dikurangi 1/3. Nah, ya kan? Berarti sama dengan apa? F 10 kurang 1 adalah 9. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, hasilnya itu adalah F3. Nah, di sini fungsi fx-nya itu gimana? Fungsi fx-nya itu adalah ini kan, f2x kuadrat. Nah, ini kan bentuknya f2x kuadrat sama dengan 5 dikurangi. Nah, ini 6x kuadrat ya. Kita langsung saja kita ubah menjadi bentuk 2x kuadrat. Gimana caranya? 6x kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 3 dikali dengan 2x kuadrat. Nah, boleh gitu ya. Oke. 3 dikali 2x kuadrat itu kan 6x kuadrat ya. Kenapa kita ubah menjadi 2x kuadrat? Karena bentuk yang di dalam kurung ini itu adalah 2x kuadrat. Nah, biar sama. Sehingga nanti kalau misalkan 2x kuadrat itu kita ganti menjadi x, maka 2x kuadrat yang sebelah kanan juga kita ganti menjadi x. Nah, jadi 3x. Nah, sehingga fungsi fx-nya adalah 5 dikurangi 3x. Sehingga ya, kita masukkan saja. Tadi kan yang dicari adalah f3 kan? Berarti f3-nya berapa? Berarti kita ganti saja x-nya adalah 3. 5 dikurangi dengan 3x berarti 3 kali 3 ya. Berarti berapa? 5 dikurangi 3 kali 3 adalah 9. Berarti hasil akhirnya adalah 5 kurang 9 adalah min 4. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B, bebek. Oke, lanjut. Kita lihat soal terakhir. Nah, ini soal terakhir. Kita coba bahas. Katanya apa? Masih berbicara tentang fungsi komposisi ini ya. Katanya apa? Kita lihat. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1. Dan g bundaran fx-nya sama dengan 4x kuadrat dikurangi 10x ditambah 5 ya. Nilai g min 1-nya berapa? Oke. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah di sini G bundaran F ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi G Fx. Nah, kan gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 4x kuadrat dikurangi berapa? 10x ditambah dengan 5 ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah berapa? Fx-nya kita ganti saja menjadi 2x kurang 1 ya. Karena dia diketahui, berarti G 2x kurang 1 ini kan fungsi fx ya. Ini itu sama dengan 4x kuadrat dikurangi 10x ditambah dengan 5 gitu ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah G min 1. Nah,
supaya kita bisa mencari G-1, maka yang ini, yang di dalam kurung ini harus sama dengan -1 kan gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah G-1. Nah, supaya ini -1, maka nilai X-nya berapa? Nah, berarti kita lihat. Supaya ini -1, berarti kita cari ya, berapa nilai X-nya. 2X kurang 1 itu dia harus sama dengan -1 ya. Supaya sama ini ya. Berarti -1 pindah ke kanan jadi apa? Jadi positif kan? Berarti 2X-nya saja berarti sama dengan -1 tambah 1 adalah 0. Nah, tuh. Berarti apa? X-nya itu adalah 0 dibagi 2 adalah 0. Nah, ini. Sehingga dari sini tadi G-1 itu kalau ini -1 diperoleh kalau nilai X-nya itu 0. Nah, berarti kita substitusi nilai X-nya itu adalah 0 ya. Berarti gimana? Berarti 4X kuadrat, berarti 4 dikali X-nya tadi adalah 0. Kuadrat dikurangi dengan 10 kali 0, X-nya 0 ya. Ditambah dengan 5. Oke, berarti G1-nya adalah berapa? Ini 4 kali 0 adalah 0, dikurangi 10 kali 0 juga 0, ditambah dengan 5. Maka hasil akhir dari soal ini adalah berapa? 5. Oke, ini adalah jawabannya ya. Ada pilihannya? Ya, ternyata pilihannya adalah yang D. Dodol ya. Oke, adik-adik semua, mungkin kita sampai di sini dulu pembahasan soal-soal UTBK 2020 ini. Semoga bisa adik-adik pahami dan menjadi bekal kita untuk menghadapi UTBK 2021 ya. Terima kasih adik-adik, silakan tonton video ini di channel YouTube Master Matematika. Semoga bisa adik-adik pahami. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.